Terry menyatakan bahwa perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk dapat mencapai tujuan yang telah digariskan. Pengajaran dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh para guru dalam membimbing, membantu, dan mengarahkan peserta didik untuk memiliki pengalaman belajar. Jadi, perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu, yaitu perubahan tingkah laku serta rangkaian kegiatan yang harus dilakukan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada. Hasil dari proses pengambilan keputusan tersebut adalah tersusunnya dokumen yang dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Dimensi perencanaan pembelajaran, signifikansi. Tingkat signifikansi tergantung pada kegunaan sosial dari tujuan pendidikan yang diajukan. Dalam mencapai tujuan itu, pengambilan keputusan perlu mempunyai garis pembimbing yang jelas dan mengajukan kriteria evaluasi. Sekali keputusan telah diambil dan tujuan telah ditentukan, setiap pengamat pendidikan dapat mengadakan evaluasi kontribusi perencanaan, dan signifikansi dapat ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria yang dibangun sesama proses perencanaan. Viabilitas, maksudnya perlu dipertimbangkan viabilitas perencanaan pengajaran. Salah satu faktor penentu adalah otoritas politikal yang memadai. Sebab dengan itu, feasibilitas teknik dan estimasi biaya serta aspek-aspek lainnya dapat dibuat dalam pertimbangan yang realistik. Relevansi, konsep ini berkaitan dengan jaminan bahwa perencanaan pengajaran memungkinkan penyelesaian persoalan secara lebih spesifik pada waktu yang tepat agar dapat dicapai tujuan spesifik secara optimal. Kepastian atau definitiveness. Diakui bahwa tidak semua hal-hal yang sifatnya kebetulan dapat dimasukkan dalam perencanaan pengajaran. Namun perlu diupayakan agar sebanyak mungkin hal-hal tersebut dimasukkan dalam pertimbangan. Penggunaan teknik atau metode simulasi sangat menolong mengantisipasi hal-hal tersebut. Konsep kepastian meminimkan atau mengurangi kejadian-kejadian yang tidak terduga. Ketelitian. Prinsip utama yang perlu diperhatikan ialah agar perencanaan pembelajaran disusun dalam bentuk yang sederhana, serta perlu diperhatikan secara sensitif kaitan-kaitan yang pasti terjadi antara berbagai komponen. Dalam penerapan prinsip ini, berarti diperlukan waktu yang lebih banyak dalam menggali beberapa alternatif, sehingga perencanaan dan pengambilan keputusan dapat mempertimbangkan alternatif mana yang paling efisien. Selanjutnya ada adaptabilitas. Diakui bahwa perencanaan pembelajaran bersifat dinamik, sehingga perlu senantiasa mencari informasi sebagai umpan balik. Kalau perencanaan pembelajaran sudah lengkap, penyimpangan-penyimpangan sudah semakin berkurang, dan aktivitas spesifik dapat ditentukan, penggunaan berbagai proses memungkinkan perencanaan pembelajaran yang fleksibel dapat dirancang untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan. Waktu. Faktor-faktor yang berkaitan dengan waktu cukup banyak. Selain keterlibatan perencanaan dalam memprediksi masa depan, juga validasi dan reliabilitas analisis yang dipakai, serta kapan untuk menilai kebutuhan kependidikan masa kini dalam kaitannya dengan masa mendatang. Yang terakhir ada monitoring. Termasuk di dalamnya adalah mengembangkan kriteria untuk menjamin bahwa berbagai komponen bekerja secara efektif. Prinsip perencanaan pembelajaran. Menetapkan apa yang mau dilakukan oleh guru, kapan, dan bagaimana cara melakukan dalam implementasi pembelajaran. Yang kedua, membatasi sasaran atas dasar tujuan instruksional khusus dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai hasil yang maksimal melalui proses penentuan target pembelajaran. 3. Mengembangkan alternatif-alternatif yang sesuai dengan strategi pembelajaran. 4. Mengumpulkan dan menganalisis informasi yang penting untuk mendukung kegiatan pembelajaran. 5. Mempersiapkan dan mengomunikasikan rencana-rencana dalam keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pembelajaran kepada pihak yang berkepentingan. Perencanaan pembelajaran yang lebih spesifik harus memenuhi unsur diantaranya 1. Ilmiah, yaitu keseluruhan materi yang dikembangkan atau dirancang oleh guru, termasuk kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus dan rencana pelaksanaan dan pembelajaran, harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua, relevan, yaitu bahwa setiap materi memiliki ruang lingkup atau cakupan dan sistematikanya atau urutan penyajiannya. Yang ketiga, sistematis, yaitu unsur perencanaan
baik untuk perencanaan jenis silabus maupun perencanaan untuk rencana pelaksanaan pembelajaran antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya harus saling terkait, mempengaruhi, menentukan, dan suatu kesatuan yang utuh untuk mencapai tujuan atau kompetensi. Yang keempat, konsisten yaitu adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang kelima, memadai yaitu cakupan indikator materi pokok, pengalaman, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang keenam, aktual dan kontekstual yaitu cakupan indikator materi pokok, pengalaman belajar sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Yang ketujuh, fleksibel yaitu keseluruhan komponen silabus maupun rencana pelaksanaan pembelajaran harus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Yang delapan, menyeluruh yaitu komponen silabus rencana pelaksanaan pembelajaran harus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, kognitif, afektif, dan psikomotor. Tujuan perencanaan pembelajaran. Tujuan perencanaan pembelajaran adalah menguasai sepenuhnya bahan materi dan ajar, metode dan penggunaan alat dan perlengkapan pembelajaran, menyampaikan kurikulum atas dasar bahasan dan mengelola alokasi waktu yang tersedia, serta membelajarkan siswa sesuai dengan yang diprogramkan. Dengan demikian, betapa pentingnya tujuan itu diperhatikan dan dirumuskan dalam setiap pembelajaran itu benar-benar dapat mencapai tujuan sebagaimana yang tertuang dalam kurikulum. Fungsi perencanaan pembelajaran yang pertama mengorganisir pembelajaran, yaitu proses mengelola seluruh aspek yang terkait dengan pembelajaran agar tertata secara teratur, logis, dan sistematis untuk memudahkan proses dan pencapaian hasil pembelajaran secara efektif dan efisien. Yang kedua, berpikir lebih kreatif untuk mengembangkan apa yang harus dilakukan siswa melalui perencanaan. Proses pembelajaran dapat dirancang secara kreatif, inovatif. Dengan demikian, proses pembelajaran tidak dikesankan sebagai suatu proses yang monoton atau terjadi sebagai suatu rutinitas. Yang ketiga, menetapkan sarana dan fasilitas untuk mendukung pembelajaran melalui perencanaan. Sarana dan fasilitas pendukung diperlukan agar mudah diidentifikasi dan bagaimana mengelolanya sehingga sarana dan fasilitas yang dibutuhkan dapat terpenuhi untuk menunjang terjadinya proses pembelajaran yang lebih efektif. Yang keempat, memetakan indikator hasil belajar dan cara untuk mencapainya, yaitu melalui perencanaan yang matang. Guru sudah harus memiliki data tentang jumlah indikator yang akan dikuasai oleh siswa dari setiap pembelajaran yang dilakukan. Dengan demikian, guru pun tentu saja sudah membayangkan kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai setiap indikator tersebut. Yang kelima, merancang program untuk mengakomodasi kebutuhan siswa secara lebih spesifik, yaitu mulai perencanaan, hal-hal penting yang terkait dengan kebutuhan, karakteristik, dan potensi yang dimiliki siswa akan teridentifikasi dan merencanakan tindakan yang dianggap tepat untuk meresponnya. Yang keenam, mengkomunikasikan proses dan hasil pembelajaran, yaitu melalui perencanaan segala sesuatu yang terkait dengan kepentingan pembelajaran sudah dikomunikasikan, baik secara internal yaitu terhadap pihak-pihak yang terkait langsung dengan tugas-tugas pembelajaran maupun dengan pihak eksternal yaitu pihak-pihak masyarakat. Manfaat perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran memainkan peran penting dalam memandu guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik dalam melayani kebutuhan belajar siswanya. Perencanaan pembelajaran juga dimaksud sebagai langkah awal sebelum proses pembelajaran berlangsung. Terdapat beberapa manfaat perencanaan pembelajaran dalam proses belajar mengajar, yaitu: pertama, sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. Kedua, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan. Yang ketiga, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun unsur murid. 4. Sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan, sehingga setiap saat diketahui ketepatan dan kelambatan kerja. Kelima, untuk bahan penyusunan dan
penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. Yang terakhir, untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya. Sekian, terima kasih.